Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhir ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya selaku khatib sebelum menyampaikan khutbah, terlebih dahulu saya berwasiat kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sungguh Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita, dan kabar gembira ini Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah hum fiha khalidun. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Maka dari itu kita bersama-sama raih surganya Allah dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Sering saya sampaikan, pengertian dan makna takwa yang sesungguhnya kepada Allah adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa yang benar menurut pandangan Allah adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tanpa membedakan ajaran yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, takwa itu adalah tunduk sepenuhnya kepada ajaran Al-Quranul Karim, tidak setengah-setengah. Dan ini didukung dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuk kalian ke dalam Islam secara totalitas dan jangan setengah-setengah. Maka jangan pula kalian ikuti cara-cara setan, karena sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan itu maunya silahkan antum berKTP Islam, silahkan antum beragama Islam, tapi setan tidak ridho, setan tidak ikhlas kalau umat Islam ini tunduk sepenuhnya kepada ajaran Allah, totalitas tunduk kepada Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang hari ini mengklaim dirinya umat Islam, menunjuk dirinya orang yang beriman, tetapi tunduk kepada sebagian ajaran Allah dan tunduk pula kepada sebagian ajaran manusia, Allah yang di atas arah sana tersinggung. Apa kata Allah? Mereka bukan mukmin, mereka bukan muslim, tapi ulaika humul kafiruna haqqo, di mata Allah adalah kafir tulen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini genderang kemenangan telah ditabuh, bendera kemenangan telah berkibar, gema tahmid dan takbir berkumandang memenuhi ruang batin para hamba. Ribuan mata menangis haru mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri dari tahun ke tahun selalu menghadirkan daya psikologi bagi umat Islam.
Ada yang ingin bertemu kangen dengan saudara, seiman dan seperjuangan. Ada pula yang ingin pulang kampung bersama keluarga. Mereka saling bercumbu, bersilaturahim, bermaaf-maafan, meniadakan perbedaan, dan semua menyatu dalam keagungan Idul Fitri. Pada hari ini ketika kita sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, umat Islam tampak begitu kokoh. Umat Islam tampak begitu kuat, ka'annahum bunyanun marsus, persis ketika zaman Rasulullah SAW menundukkan kota Makkah. Semua orang meneriakkan Allahu Akbar, dan siapa saja yang mendengar akan merinding. Kemenangan Makkah bermakna minadh dhulumati ilan nur, revolusi peradaban dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penduduk Mekah yang dipimpin oleh Tri Emirat Arab, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, yang jahil kembali kepada fitrah, yaitu manusia ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, tunduk sepenuhnya kepada ajaran Allah. Begitupun ketika kita beridul fitri, diri kita terasa bersih, terasa suci, seperti ketika kita dilahirkan dari rahim ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dari tahun ke tahun kita terus beridul fitri. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita menginginkan kembali kepada Allah. Kita menginginkan kembali kepada fitrah. Kita menginginkan kembali kepada janji yang pernah kita ikrarkan dulu ketika kita pada saat itu Allah memberikan ruh kepada kita. Kita telah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala sahibna. Siapa Rabbmu? Allah, mereka menjawab. Maka kalau dahulu saja kita sudah berjanji kepada Allah dan siap mengakui Allah sebagai Rabbnya, maka konsekuensinya ketika kita berada di alam dunia ini, kita harus siap memakai hukum Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang lemah ini, terkadang kita merasa pandai dalam tanda kutip, sehingga kita seakan-akan dengan kemampuan intelektualnya, sehingga kita menciptakan suatu undang-undang, suatu aturan yang justru bertentangan dengan aturan Allah Al-Quranul Karim. Ini adalah dipraktekkan oleh orang-orang yang anti dengan Islam, orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang memusuhi Rasul, orang-orang yang enggan terhadap Al-Quranul Karim. Siapa mereka? Namrud, Fir'aun, Abu Jahal. Inilah prototipe yang pas dalam gambaran ini. Bisa kita saksikan bagaimana kepemimpinan mereka tatkala memimpin sebuah peradaban tidak memakai hukum Allah. Apa yang terjadi? Penindasan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan merajalela. Bahkan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Dan ironisnya apa? Semua kemaksiatan seakan-akan dilegalitas oleh sang penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita tentunya menyadari betul bahwa Idul Fitri yang kita laksanakan sekarang ini, baik yang di tempat ini maupun di tempat-tempat dunia lainnya, harus sadar betul bahwa Idul Fitri yang kita lakukan sekarang masih hanya sekedar acara seremonial kultural belaka. Hanya masih acara agama sesaat. Karena apa? Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, umat Islam kembali gamang seperti sedia kala, bagaikan buih di atas lautan. Sementara perahu besar dengan angkuh dan sombongnya memimpin sebuah peradaban, sementara sang Kan'an pada saat itu berteriak di tepi lautan. Kalau dahulu perahu besar itu adalah Nuh sebagai nahkodanya, beliau menjalankan, memutarkan dan mengendalikan perahu itu dengan konsep Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sementara sang Kan'an, mereka memprotes apa yang pernah diperjuangkan oleh sang bapak. Tapi setelah sekian tahun, bahkan ribuan tahun sampai hari ini, Kan'an telah mengambil alih peradaban. Bahkan sampai hari ini Kan'an masih memimpin sejarah. Maka tentunya dibutuhkan Idul Fitri yang sesungguhnya. Lahirlah di antara kita ini generasi-generasi yang pemberani, bukan generasi-generasi yang cengeng, generasi-generasi yang ketika kita sebut Al-Quranul Karim mereka takut.
Generasi-generasi yang ketika syariat Islam hendak ditegakkan, mereka mundur dengan cara yang tidak teratur. Disitulah butuh generasi-generasi Nuh, generasi-generasi Ibrahim, generasi Musa, generasi Isa, dan generasi Muhammad SAW. Bukankah kita semua tahu Nabi Nuh juga pernah beridul fitri? Bagaimana idul fitrinya Nabi Nuh? Nuh beridul fitri dengan perahu kemenangan. Nabi Ibrahim juga pernah beridul fitri. Dengan idul fitrinya adalah Baitullah Ka'bah. Nabi Musa juga beridul fitri dengan membelah pakai tongkat kekuasaan beliau. Nabi Isa pun beridul fitri dengan menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang pengecut, jiwa-jiwa yang perempuan dibangkitkan dan dihidupkan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad pun pernah beridul fitri dengan Madinatul Munawwarah. Pun kita hari ini, sebagaimana disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kita harus sadar betul bahwa kita ada di dalamnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ini adalah sebuah gambaran ayat yang telah tadi saya sampaikan. 5 ulil azmi, semua nabi ini sudah beridul fitri. Karena kita berada dalam ayat ini, maka Allah pun memberikan pembelajaran kepada kita umat Islam hari ini, agar kita hari ini jadikan idul fitri bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi benar-benar idul fitri yang sesungguhnya seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Maka tentunya kesempatan kali ini mari kita maknai idul fitri yang sesungguhnya dengan cara membangun sistemnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita paham betul bahwa terakhir ayat yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ayat lain menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jelas semua ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdahulu ataupun kita hari ini, begitu cintanya Allah, begitu tanggung jawabnya Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka Allah pun memberikan caranya atau solusinya. Maka ketika Allah hari ini memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatu kalian wahai umat Islam khususnya, dan jangan kalian berpecah belah. Pasti Allah pun memberikan cara bagaimana seharusnya umat Islam bersatu. Di segala sudut penjuru dunia hari ini meneriakkan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bahkan semua umat Islam hari ini apal ayat itu. Anak kecil pun sering mendengar ayat itu. Tapi sayangnya mereka tidak pernah memberikan solusi di mana umat Islam harus bersatu. Maka Allah melalui Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada 5 fase dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah masa nubuah yang diawali dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah masa manhaj atau khulafaur rasyidin. Yang ketiga adalah mulkan adhan, dan yang keempat adalah mulkan jabarian. Kita ketika membaca sebuah sejarah, maka pada tahun 1924 tepatnya tanggal 3 bulan 3, mulkan jabarian telah berakhir. Maka disinilah umat Islam memiliki suatu gelar yang dinamakan fatroh, kosong kepemimpinan. Bertahun-tahun umat Islam tidak dikenalkan pemimpin. Bertahun-tahun umat Islam sengaja untuk menghindar dari sebuah firman Allah, surat An-Nisa 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasya'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Misra, maka wujudnya negeri Mesir ada.
Ketika Allah menyebutkan Baitullah Ka'bah, maka Ka'bah ada di negeri Mekah. Ketika Allah menyebutkan ulil amri minkum, seharusnya umat Islam berpikir, kenapa dari beberapa contoh ayat selalu ada bayannya, tapi ketika hari ini umat Islam disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada pemimpin, umat Islam tidak mau menjunjung siapa pemimpin umat Islam. Hari ini menjadi rekor utama bahwa umat Islam sampai pada akhir ini sedikit sekali yang mampu dan bisa menunjukkan siapa pemimpin umat Islam. Ada yang berpikir bahwa pemimpin umat Islam adalah yang sudah wafat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpikir bahwa umat Islam itu adalah tokoh masyarakat. Ada yang berpikir adalah kiai setempat dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang menganggap juga pemimpin umat Islam adalah perdana menteri, raja ataupun ratu. Tidak. Karena Nabi sudah menyampaikan kanat banu Israilu tasuhumul anbiya, bahwa sesungguhnya pemimpin umat Islam itu hanya dua gelarnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pemimpin umat Islam gelarnya Nabi dengan sistem nubuah. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka pemimpin umat Islam adalah khalifah dengan sistem khilafah. Ketika beliau menyampaikan hadis ini didengar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya Abu Bakar mendengar, Khulafaur Rasyidin semuanya mendengar. Maka ketika Rasulullah wafat, 4 sahabat yang hebat ini tidak mendirikan 4 partai, tapi beliau bermusyawarah siapa yang pantas menjadi seorang khalifah. Maka setelah akhirnya bermusyawarah, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jelas orang-orang hebat hidup, orang-orang salafi hidup berkepemimpinan. Setelah wafatnya Rasulullah, mereka hidup di bawah naungan sistem kekhilafan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Maka kalau kita hari ini berani mengklaim diri kita orang salafus soleh, maka harus siap kita ini hidup dalam kepemimpinan di bawah pimpinan seorang khalifah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa fatro yang cukup panjang, kurang lebih 73 tahun, menjadikan umat Islam awam terhadap pemimpin. Masa fatro yang cukup panjang menjadikan umat Islam tidak lagi kenal terhadap ulil amrinya. Masa fatro yang cukup lama menjadikan umat Islam antipati terhadap syariat Islam, benci terhadap syariat Islam. Mereka lebih bangga, mereka lebih merasa sempurna hidupnya, sempurna iman dan Islamnya ketika mereka sudah melakukan sholat, ketika mereka sudah melaksanakan saum, ketika mereka sudah melaksanakan pergi haji. Seakan-akan ritual itulah kesempurnaan Islam bagi dirinya. Padahal kalau kita kembali melihat perjalanan Rasulullah SAW, sungguh perintah sholat, sungguh perintah haji adalah di akhir-akhir ketika beliau hendak wafat. Artinya yang beliau perjuangkan selama bertahun-tahun, khususnya 13 tahun lamanya di negeri Mekah, apa itu? Wa'tasimu fi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu kalian, maka janganlah kalian berpecah belah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita tahu bahwa pada tanggal 18 Juli tahun 1997, setelah mengalami fatro kepemimpinan 73 tahun, kekhilafan Islam dimaklumatkan kembali, dikabarkan kembali kepada umat Islam sedunia oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Baroja. Maka hari ini alhamdulillah kita sudah berada dalam 23 tahun di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Tapi masih banyak juga hari ini orang yang menganggap bahwa pemimpin umat Islam adalah presiden partai, pemimpin umat Islam adalah lembaga, presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah kita kembali kepada sejarah bahwa pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah khalifah atau amirul mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan khutbah singkat yang saya sampaikan ini, kami berharap kepada saudara-saudara kita yang sudah berada dalam jamaah kekhilafan Islam, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Bersyukur kalian karena sungguh nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian cukup banyak. Di mana Allah berikan nikmat yang cukup banyak? Ketika kita berada dalam jamaah. Tidak akan kita temukan di tempat-tempat lain kekompakan, keguyuban, kerukunan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa seperti jamaah yang kita sekarang ada di dalamnya. Mereka hanya sekedar tampak berjamaah, tetapi mereka tidak ada i'tiqad untuk an-aqimuddin. Tapi kami insya Allah berjamaah dan punya tekad untuk menegakkan dinullah, dinul Islam.
Itulah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.